Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Di suatu malam yang sunyi di Basra, di bawah langit berbintang dan bisikan angin padang pasir, sekelompok jiwa berkumpul dalam keheningan. Mereka bukan ulama resmi, bukan pula penguasa dunia. Mereka menyebut diri mereka Ikhwan al-Safa, para saudara dalam kemurnian. Mereka tidak menulis untuk kemasyhuran, tidak pula untuk kekuasaan. Mereka menulis demi kebenaran, bukan kebenaran sempit yang dibatasi oleh mazhab atau tradisi, melainkan kebenaran sejati yang bersinar di balik segala bentuk dan nama. Mereka percaya bahwa ilmu pengetahuan dan spiritualitas bukanlah dua jalan yang berseberangan, melainkan dua sisi dari satu perjalanan yang sama, penyucian jiwa. Dalam permulaan ilmu, sebelum huruf dan kata, sebelum suara dan bayangan, terdapat angka. Ia bukan sekadar alat hitung, bukan pula penemuan manusia. Bagi para Ikhwan al-Safa, angka adalah realitas metafisik, cahaya yang tak tampak, namun menopang seluruh wujud. Mereka membuka karya besar mereka dengan risalah tentang aritmetika, bukan karena angka paling sederhana, tetapi karena angka adalah fondasi dari segala struktur, baik yang terlihat maupun yang gaib. Segala sesuatu di dunia ini yang bersifat tetap dan teratur menunjukkan bahwa ia berasal dari prinsip numerik tulis mereka. Mereka memulai dengan satu, bukan hanya sebagai angka pertama, tetapi sebagai simbol Tuhan. Tuhan adalah satu. Esa tidak terbagi, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dari satu muncul dua, tiga dan seterusnya. Namun angka satu tetaplah asal, tak berubah meski dikalikan atau dibagi. Ia adalah asal mula eksistensi, simbol keabadian. Dan hakikat yang tunggal, angka dua, muncul sebagai simbol dualisme dunia. Terang dan gelap, siang dan malam, tubuh dan jiwa, materi dan bentuk. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Disinilah muncul ketegangan antara ciptaan, dan justru dari ketegangan itu hidup menjadi mungkin. 3 adalah angka kesempurnaan awal, asal, perantara, dan tujuan. Dalam teologi, mereka melihatnya sebagai simbol relasi antara Tuhan, akal universal, dan jiwa kosmis. Dalam ilmu, ia menjadi struktur dasar, subjek, predikat, dan hubungan. 4 adalah angka dunia material. 4 arah mata angin, 4 unsur, tanah, air, udara, api, 4 musim. Ini adalah dunia lahiriah, dunia perubahan, dunia pengalaman, tapi tetap ia terstruktur secara numerik. Dan 10 jumlah jari kita, dasar dari sistem angka kita, adalah penyempurna dari sistem ilahi karena menggabungkan 1 dan 0, keberadaan dan kehampaan wujud dan potensi Tuhan dan dunia. Matematika sebagai jalan spiritualitas. Bagi Ikhwan al-Safa, belajar matematika bukan sekadar kecerdasan logis. Ia adalah latihan ruhani. Menyusun angka dengan benar, melatih jiwa untuk menata dirinya. Kesabaran dalam berhitung mencerminkan disiplin spiritual. Logika matematika mengasah akal agar mampu mengenali ketertiban dalam alam dan dalam batin. Mereka menulis bahwa orang yang tidak memahami angka tidak akan mampu memahami rahasia ciptaan. Ia akan tersesat dalam bayangan dunia tanpa cahaya untuk menuntunnya. Mereka menyebut matematika sebagai al-lughah al-khafiyah, bahasa yang tersembunyi yang dikenal oleh para malaikat dan arwah suci.
Ketika para nabi dan wali berbicara tentang tanda-tanda di langit dan bumi, mereka sesungguhnya menunjuk pada struktur matematis dari kosmos. Bintang-bintang mengikuti jalur numerik. Musik langit bergerak menurut harmoni bilangan. Bahkan, jiwa manusia, nafs, qalb, ruh, memiliki resonansi tertentu yang dapat dijelaskan dalam perbandingan rasio ilmu angka dan moralitas jiwa. Ikhwan Al-Safa melihat bahwa setiap disiplin ilmu memiliki cermin dalam etika. Misalnya penjumlahan mengajarkan kita menambahkan kebaikan dalam hidup. Pengurangan mengingatkan kita pada zuhud, mengurangi keinginan dunia. Perkalian mencerminkan pahala yang berlipat bagi amal saleh. Pembagian mengajarkan keadilan dan distribusi yang seimbang. Mereka juga menciptakan simbol-simbol moral dalam angka. Misalnya 1 adalah tauhid, kepercayaan bahwa hanya ada satu Tuhan. 7 adalah jumlah langit dan juga tingkat jiwa yang harus dilalui untuk mencapai penyuci. 12 adalah simbol kesempurnaan kosmik yang mewakili jumlah bulan, zodiak, bahkan murid-murid pilihan dalam berbagai tradisi. Mereka menegaskan bahwa jiwa yang murni akan memahami keindahan angka seperti seorang pecinta memahami keindahan wajah kekasih. Ada getaran batin ketika seseorang memahami simetri dan proporsi. Disitulah, kata mereka, kita mencicipi kebijaksanaan Tuhan yang tersembunyi, matematika dan kosmos. Dalam pandangan mereka, dunia ini tidak hanya dibuat dengan angka, tetapi diatur, dijaga, dan akan kembali kepada struktur numerik. Dari rotasi planet hingga denyut jantung, semuanya mengikuti pola matematis, bahkan wahyu pun menurut mereka mengikuti pola numerik. Al-Quran memiliki struktur ayat dan huruf yang tidaklah acak. Nama-nama Tuhan memiliki nilai numerik yang dalam ilmu abjad. Angka menjadi jembatan antara teks suci dan realitas. Dan ketika para mistikus mempraktikkan zikir atau wirid dengan jumlah tertentu, itu bukan takhayul. Itu adalah sinkronisasi jiwa dengan frekuensi semesta. Itu adalah harmonisasi antara ciptaan dan sang pencipta. Melalui resonansi angka, matematika bukan hanya alat sains, bukan pula monopoli rasionalitas kering. Dalam pandangan Ikhwan Al-Safa, ia adalah tangga cahaya yang membawa manusia dari dunia materi ke dunia ide. Dengan memahami angka, manusia memahami dirinya. Dan dengan memahami diri, manusia mendekat kepada Tuhan. Mereka mengajarkan bahwa orang yang berjalan di jalan angka dengan hati yang jernih dan niat yang tulus, pada akhirnya akan mencapai titik di mana logika menjadi doa, perhitungan menjadi cinta, dan angka menjadi zikir. Ilmu alam, dunia sebagai cermin diri. Lalu mereka berpindah ke ilmu alam, tentang langit dan bintang, tentang tumbuhan dan binatang, tentang tubuh manusia dan unsur-unsur yang membentuknya. Mereka tidak menolak sains, mereka merangkulnya. Namun, mereka menambahkan satu hal yang hilang dari sekadar observasi, jiwa. Bagi Ikhwan Al-Safa, segala yang ada di alam adalah simbol. Gunung mencerminkan keteguhan. Sungai adalah gambaran pengetahuan yang mengalir. Manusia bukan sekadar makhluk biologis, melainkan mikrokosmos, dunia kecil yang memuat keseluruhan struktur alam. Mereka menulis bahwa tubuh manusia adalah cermin dari dunia. Kepala seperti langit, kaki seperti bumi, hati seperti matahari yang memberi kehidupan pada seluruh sistem. Namun sebagaimana dunia, manusia pun mengalami kerusakan jika tidak seimbang. Penyakit pada tubuh mencerminkan ketimpangan dalam jiwa, akal, dan jalan ke atas. Dalam bagian ini, mereka menggali tentang jiwa, hakikatnya, asal-usulnya, dan tujuan akhirnya. Mereka berkata jiwa berasal dari alam atas, dari dunia cahaya. Ia turun ke dunia ini, terperangkap dalam tubuh, seperti burung yang terkurung dalam sangkar.
ia lupa asalnya. Ia terlena oleh dunia benda, namun jiwa bisa diangkat kembali, bisa disucikan jika ia mengingat siapa dirinya. Dan jalan untuk mengingat itu adalah dengan ilmu, amal dan cinta pada kebijaksanaan. Ikhwan al-Safa membagi jiwa dalam tingkatan. Jiwa vegetatif, hidup tapi tanpa kesadaran. Jiwa hewani, merasakan, bergerak, tapi belum berpikir. Jiwa manusiawi, berpikir, merenung, dan mencari Tuhan. Mereka menekankan bahwa akal bukan musuh iman, tetapi justru jembatannya. Dan bahwa pengetahuan sejati adalah pengetahuan yang mengubah batin, bukan hanya mengisi pikiran, teologi, dan kosmologi mistis. Dan akhirnya mereka menulis tentang alam metafisik, tentang Tuhan, tentang para malaikat, tentang jiwa-jiwa yang kembali ke asalnya. Tuhan, kata mereka, adalah satu yang maha sempurna, tak terlukiskan oleh kata-kata. Segala sesuatu memancar darinya seperti cahaya dari matahari, tanpa habis, tanpa batas. Dari Tuhan muncul akal pertama, lalu jiwa universal, lalu langit dan bintang, hingga dunia benda. Dan semua itu berputar dalam satu harmoni agung yang mereka sebut Nizam al-Wujud, tatanan keberadaan. Mereka menggambarkan alam semesta sebagai tangga. Di dasar adalah materi, di atas adalah jiwa murni, dan manusia berada di tengah, dapat naik atau jatuh, tergantung pada kemana ia arahkan hatinya. Ikhwan al-Safa percaya bahwa keselamatan tidak eksklusif. Semua manusia memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan, tak peduli ras, agama, atau bangsanya. Asalkan ia mau menyucikan dirinya dan mencari kebenaran dengan ikhlas. Mereka menulis, tidaklah pantas seseorang mencintai ilmu kecuali jika ia mencintai sesamanya. Persaudaraan sebagai jalan ilahi. Nama mereka memang tak pernah disebut. Mereka memilih untuk menyembunyikan nama demi meninggikan makna. Tapi karya mereka tetap hidup, beredar dalam malam-malam panjang perpustakaan Islam klasik, dibaca oleh filsuf, sufi, dan pencari kebenaran dari berbagai zaman. Mereka meninggalkan satu pesan, bahwa ilmu bukan hanya untuk menguasai dunia, tetapi untuk menyucikan jiwa. Bahwa kebenaran tak bisa dimonopoli, bahwa hanya dengan kebersamaan, dengan cinta, dan dengan kejernihan hati, manusia bisa naik ke puncak keberadaan, menyatu kembali dengan cahaya tempat ia berasal. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe.